Em, kita berlanjut kepada Kang Atang, ya. Ini tadi kalau Kakak Willy membuka dengan jujur perilaku DPR di dalamnya, tapi mungkin dari tata negara ini sudah cukup banyak ya rancangan undang-undang yang mental, bulak, masuk lagi, mental, masuk lagi ya. Jadi RUU PRT ini kan bukan yang pertama. Gitu. Nah, ini gimana Kang Atang? Ya. Mangga, silakan. Terima kasih Kak Arimbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih juga kepada Bu Lestari Nurhijat yang selalu progresif mengangkat isu-isu yang berimplikasi kepada kepentingan rakyat yang sangat signifikan. Juga ada Mbak Rini, Mbak Lita, Prof. Sulistiowati, dan juga tadi Pak Willy sebagai Wakil Ketua Balik. Saya sebetulnya kemarin itu bermimpi ke Kak Arimbi bahwa terkait dengan RUU PRT ini akan kontraksi. Tapi ternyata di tanggal 16, sebelum 16 kemarin Juli, ada hal-hal yang cukup signifikan yang hanya dengan alasan administratif kemudian di barang tidak naik. Padahal sebetulnya kalau kita bicara tentang domestic worker, ini memang sangat krusial problemnya. Bahkan tadi juga kami bilang rentan dengan masalah-masalah yang sangat konstitusional terkait dengan pelindungan hak khususnya. Karena domestic worker ini kalau saya melihat, ini sejak dalam pikiran dan dalam kesadaran hukum kebangsaan ini sudah mengalami perlakuan diskriminatif. Karena domestic worker itu dalam sosiokultur tidak pernah dipahami sebagai worker, tapi dipahaminya sebagai helper. Nah ini yang saya kira mengerikan. Kesesatan pikir ini sudah kemudian menjadi problem kebangsaan kalau menurut saya. Padahal konstitusi kita cukup tegas bahwa berbicara tentang diskriminasi sejak dalam pikiran, atau dalam bahasa konstitusi kita di dalam pasal 28G ayat 2 dikatakan merendahkan derajat martabat kemanusiaan itu termasuk pelanggaran HAM. Ini yang saya kira juga perlu digarisbawahi oleh semua. Bahwa ini adalah problem kebangsaan, bahwa ini adalah problem cara berpikir. Yang dalam sejak cara berpikir pun sudah mengandung makna kesesatan berpikir atau diskriminatif. Nah, yang kedua saya kira, tadi juga para narasumber memberikan beberapa catatan. Bagaimana bahwa problem ini terkait dengan RUU PRT ini belum terakselerasi di dalam hukum positif kita. Apalagi misalnya kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Memang sepertinya kalau kita membaca narasi teks dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Tenaga Kerja, seolah-olah bahwa ini sudah terakomodasi. Karena di situ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi kerja itu termasuk perseorangan dan badan hukum, badan usaha. Tetapi kan pasal 1 angka 4 ini tidak bisa dibaca secara mandiri, secara parsial. Dia juga harus dibaca secara sistematis dengan pasal 35 Undang-Undang Tenaga Kerja, kemudian disambungkan dengan pasal 50. Yang ini kemudian mengikis habis bahwa tidak disebutkan bahwa yang disebut PRT ini termasuk ke dalam relasi hubungan kerja. Karena di sana dijelaskan dalam pasal 50, yang dimaksud dengan hubungan kerja itu adalah perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh, sehingga terpupus sudah hak-hak konstitusional yang tadi sebetulnya Bu Lestari sudah memberikan catatan cukup strategis. Kalau kita melihat bagaimana konfigurasi teks narasi pasal di dalam Undang-Undang 45, pasal 27 cukup komprehensif bicara itu. Bahkan tidak hanya pasal 28, 27 juga sama. Ini yang saya kira dalam perspektif ketatanegaraan, tidak hanya itu juga, bahkan kita diingatkan ketika kita bicara dalam pembukaan 45, khususnya di alinea keempat, maka peran fungsi negara yang 3 ini harus menjadi guidance semua kebijakan legislasi nasional. Yang pertama tadi juga Mbak Rini memberikan catatan bahwa aspek atau filosofis kebangsaan kita, negara harus menjelma memberikan perlindungan terhadap masyarakat, social defense misalnya, dan negara juga harus memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat, social welfare, dan keadilan untuk semua, justice for all. Nah, ini yang harus menjadi guidance dalam merumuskan semua kebijakan strategis nasional, khususnya dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga problemnya adalah problem teknis, tapi saya kira ini adalah mindset aja, cara berpikir, atau dalam bahasa konkretnya ini political interest. DPR juga tidak mempunyai political interest yang cukup tegas terkait dengan keberpihakan. Padahal kita tahu misalnya kalau kita melihat konfigurasi dari prolegnas prioritas tahunan ini yang 37 RU ini, berapa persen sih
RUU yang materinya untuk kepentingan rakyat? Berapa persen sih RUU yang substansinya adalah menerjemahkan hak-hak konstitusional rakyat yang diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar? Padahal kita tahu negara diam saja, itu sudah melakukan pelanggaran terhadap HAM. Nah ini yang saya kira political interest ini belum terbangun dalam perumusan prolegnas. Hanya 0,0 berapa persen lah RUU yang dalam rangka kepentingan rakyat. Nah, kemudian apa skema yang harus dilakukan ketika RUU ini tidak masuk menjadi skala prioritas? Ada dua regulasi yang sebenarnya memberikan peluang. Kan begini, yang namanya pembahasan RUU itu sebetulnya Undang-Undang 12 2011 tidak bilang harus diletakkan di dalam prolegnas. Karena ada kumulatif terbuka, Kakak. Kumulatif terbuka ini yang dinarasikan di dalam pasal 32 12 2011 jelas. Salah satunya adalah ada urgensi. Dan orkestrasi legislasi ini pun sudah pernah terjadi ketika ada RUU tentang bantuan hukum tanpa prolegnas kalau tidak keliru saya. Tetapi ini ada urgensi. Nah, urgensi ini yang saya kira tadi Mbak Rini, Mbak Lita, kemudian Prof. Sulistiawati sudah menjelaskan. Karena urgensi itu law materialnya adalah database. Fakta empirik, bagaimana misalnya rentannya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Bagaimana besarnya case terhadap diskriminasi dan perlakuan-perlakuan yang beririsan terhadap pengingkaran hak pekerja rumah tangga. Itu yang harus dimunculkan, sehingga ini kemudian dinarasikan bahwa ini urgent. Negara harus mengambil peran. Negara disuruh konstitusi loh. Negara diam saja itu merupakan pelanggaran atau delik of omission misalnya. Itu satu. Sehingga kalau menurut saya, harusnya juga ada waktu rentan panjang ini bagaimana kita memformulasikan database, kemudian melahirkan fakta yang menunjukkan bahwa ini cukup rentan. Banyak pelanggaran-pelanggaran dan pengingkaran hak terhadap PRT. Sehingga RUU ini kemudian menjadi layak masuk di dalam pembahasan 2020 tanpa harus melalui prolegnas. Itu satu hal yang saya kira. Yang kedua, Kakak Arimbi, barangkali juga kita dalam melakukan upaya untuk mendorong ini, kita juga harus melalui upaya-upaya lain atau orkestrasi lah. Kalau kita misal tadi saya maknakan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, kalau kita membaca sistematis kan ini belum terakomodasi. Mungkinkah misalnya kawan-kawan yang punya ekspektasi yang tinggi terhadap pelindungan konstitusional, terhadap pengingkaran hak-hak dasar rakyat, melakukan uji material atau dalam bentuk uji tafsir terhadap MK, apakah pasal 1, pasal 35 dan pasal 50 Undang-Undang Naker ini sudah mengakomodasi prinsip-prinsip domestic worker. Nah, karena kalau prinsip domestic worker dipahami dalam perspektif sosiokultural, nanti akan berat tarikannya. Bahkan akan menjadi banyak klasifikasi. Padahal sebetulnya yang harus paling penting dimaknai, domestic worker itu adalah homo faber. Dia manusia bekerja yang narasi Undang-Undang Dasar sejak di dalam pembukaan dan sejak di dalam narasi batang tubuh sudah jelas. Seperti apa yang dikatakan oleh Bu Lestari tadi, siapapun tidak boleh mengingkari hak-hak konstitusional kemanusiaan dalam bentuk apapun. Cukup tegas saya kira konstitusi itu. Bahkan diam pun itu termasuk melakukan pelanggaran HAM. Meskipun sayangnya delik of omission ini kemudian direduksi menjadi pelanggaran administrasi dalam Undang-Undang 30 2014. Maka, nah kemudian sayang Kakak Willy sudah tidak ada. Ini problemnya adalah DPR. Dia harus punya satu instrumen dalam rangka melakukan evaluasi terhadap prolegnas. Mestinya itu harus dalam lawmaking proses terkait perumusan di prolegnas, dia harus ada constitutional panel review. Constitutional panel review ini cukup penting dalam rangka menekankan mana prioritas yang harus menjadi pembahasan di tahun berjalan atau sebagai prolegnas prioritas tahunan. Kalau tidak, maka akan menjadi liar. Nah, ini yang saya selalu katakan, bahwa kecenderungan legislasi ini menjadi legis priorities. Menjadi liar, menjadi tidak ada konsep yang jelas. Sehingga narasinya yang terjadi adalah, ya ini tergantung political interest. Padahal kalau political interest harusnya dibangun secara sistem melalui kebijakan-kebijakan di DPR yang meruntunkan skala prioritas tahunan. Apakah misalnya 20% proporsinya RU yang terkait dengan kepentingan rakyat, itu menjadi prioritas. Bidang ekonomi, kemudian juga bidang investasi, bidang perlindungan terhadap HAM, bidang lingkungan dan sebagainya, itu harus diformulasikan sehingga tidak bisa kemudian wishlist yang ada di dalam prolegnas ini menjadi liberal.
karena saya khawatir legispiritis itu atau kerusakan dalam proses perumusan di prolegnas ini itu akan selalu terjadi. Saya kira dalam ini kan sesuatu yang cukup sangat menyakitkan bagi kita semua. Semua RUU yang terkait dengan kepentingan masyarakat hanya kandas akibat hal-hal yang tidak substantif, hanya administratif misalnya, atau bahkan yang lebih mengerikan hanya berbeda cara pandang mengenai terminologi misalnya. Ini kan mengerikan. Padahal dalam skematisasi pembahasan urusan-urusan begitu itu selesai itu karena ada di wilayah pembahasan disinkronisasi. Ada tim sin pasca pendapat fraksi dalam DIM misalnya itu kan kemudian dibahas bersama. Bukankah itu proses dialog? Bukankah dalam legislasi itu adalah yang paling utama dialog? Kesamaan pandangan. Tetapi ini kita selalu lihat bahwa dalam political interest ini terlalu banyak Valentino Rossi juga, sehingga dalam tikungan kita diselip-selip. Maka banyak RUU yang terkait dengan hak fundamental rakyat itu terabaikan. Saya kira itu Kakak Arimbi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.